sebagai kuasa hukum dari Fani hadir untuk langsung ketemu sama Pak Ustadz Dery Sulaiman. Di mana agenda pertemuan hari ini adalah aku pengen bertanya gitu, karena memang kasus klien kami ini salah seorang suaminya ini melakukan mungkin ada videonya ya, melakukan sumpah dengan menggunakan Al-Quran tapi dengan cara menginjak Al-Quran. Nah itu kalau di agama Islam hukumnya seperti apa? Mungkin ini kita lihatin videonya dulu. Tahan. Mas. Oke. Belum menginjak, udah. Ini Pak. Sini tahan Pak. Baru Oke Mbak Fani, bisa dijelasin nggak itu menginjak Al-Qur'annya itu dengan sengaja atau emang karena ada sumpah gitu? Ada sumpah sih. Karena dia kayak bikin aku percaya. Kejadian sumpah seperti menistakan agama itu udah sering dilakukan atau baru sekali ini Mbak? itu kalau belum tahu kejadiannya kapan, terus gimana, terus waktu itu dalam rangka apa mungkin? Itu suami aku saat itu selingkuh. Terus dia tuh ingin meyakinkan saya kalau dia tuh nggak selingkuh. Dia bilang apakah saya mesti bersumpah pakai Al-Quran, dia bilang gitu kan. Terus ya saya jujur aja sebagai orang awam ya, yang belum terlalu mengerti agama, saya nggak tahu dia tuh sumpahnya tuh kayak gimana gitu kan. Terus saya tanya kabarnya dia kan, ini kayak gini tuh dosa nggak sih Kak? Makanya agenda kita datang hari ini yang sangat dikagetkan kan, dari suaminya klien kami itu dia bersumpah untuk meyakinkan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Tapi ternyata kan beliau melakukan kebohongan di mana beliau bersumpah juga menggunakan Al-Quran tapi dengan cara menginjak Al-Quran. Nah, sebagai orang yang beragama Islam takut kita salah kan, jadi kita kedatangan hari ini ingin meminta pandangan dari Ustadz Dery. Oke, mungkin Ustadz Dery bisa menjelaskan Bisa dijelaskan Bang? Ya, aku sudah lihat videonya. Apapun alasannya, tentu tidak bisa dibenarkan menginjak Al-Quran. Dan bagi umat Islam, Al-Quran adalah kitab suci, kalamullah. Itu perkataannya Allah. Ya, jadi ini sangat berbahaya ya kalau ini sudah sampai ke media, ke publik ya. Kita nggak tahu alasan dia menginjak itu kenapa ya, tapi apapun alasannya, mesti kalau dia bersumpah dia junjung Al-Quran, bukan injak Al-Quran. Berarti dia telah menghinakan Al-Quran, dan ini nggak bisa ditoleransi. Itu sudah penistaan agama. Menurut saya itu penistaan agama. Ya, saya sebagai orang Islam tentu saya tidak mau kitab suci saya diinjak-injak. Apapun alasannya, mau alasan rumah tangga, mau alasan apa, kebencian atau nggak sengaja, apa karena bodoh. Ya, tapi saya rasa sebodoh-bodohnya orang dia tidak mungkin menginjak Al-Quran. Kalau dia memang mau meyakinkan istrinya dia tidak berselingkuh, tentu dia akan junjung Al-Quran atau cium Al-Quran. Apa alasan, coba logikanya nginjak Al-Quran itu apa? Ingat dulu kan, tidak sengaja dulu waktu itu Dewa manggung ya. Dewa manggung, terus ternyata di karpetnya ada kaligrafi Allah. Itu jadi penistaan agama, dilaporkan sama Habib Rizik dulu kan. Sampai Mas Dhani minta maaf kan, karena nggak sadar dan betul-betul tidak menyengaja untuk menghinakan lafaz Allah. Karena justru logo Allah itu jadikan logonya Dewa kan. Akhirnya dimaafkan. Jadi saya pribadi itu kan baru dengar satu pihak dari Kak Fani ya. Saya nggak tahu alasan dari mantan suaminya. Udah mantan suami ya? Lagi proses. Ya, saya nggak tahu apa alasannya. Yang jelas ini
tentu kalau berita ini sudah muncul di media akan mengundang reaksi dari umat Islam. Saya yakin semua umat Islam meskipun dia nggak bisa baca Quran, meskipun dia nggak sholat, dia akan marah kalau kitab sucinya diinjak. Ya, ini kitab suci Al-Quran ini nggak main-main. Ingatlah kisah dulu ya, cerita dulu ketika ada orang bermain-main dengan nama Rasulullah SAW, ya salah satu kafe kan, 3 hari tutup kan. Nah, ini umat Islam ini meskipun dia maksiat, dia nggak sholat, dia nggak ngapain, tapi kalau agamanya diganggu dia pasti marah. Jadi saya menunggu klarifikasi dari suaminya Fani, apa maksud dia menginjak Al-Quran. Ya sebetulnya kalau ibu marah, kita marah, aku marah. Aku marah, dan saya yakin semua ulama kalau ditanya pasti akan marah. Tapi Ustadz, apakah ini bisa dipidanakan, dilaporkan? Itu urusan kuasa hukum beliau ya. Yang jelas kalau sebagai umat Islam, saya marah ketika Al-Quran diinjak. Ini penistaan agama. Itu sebuah kebodohan yang luar biasa bodohnya. Apakah dia tidak tahu Al-Quran itu kitab suci? Apakah dia tidak tahu apa efek dari dia menginjak Al-Quran itu? Ya, ini urusan dia dengan Allah tuh Allah yang maha tahu ya. Tapi kalau urusan dengan umat Islam, ya artinya aja umat Islam bisa aja nyari rumahnya dia, kan bahaya itu. Artinya ini tidak bisa ditolerir ya Ustaz ya? Nggak bisa. Kalau menurutku nggak bisa ya. Kenapa? Coba apa alasannya dia coba? Secara logika apa alasan suami Kafani menginjak Al-Quran itu? Kenapa dia injak Al-Quran? Karena dia mau meyakinkan istrinya kalau dia tidak berselingkuh. Iya, sampai segitu. Itu nggak masuk akal gitu loh. Kalau dia mau meyakinkan istrinya, mestinya dia bukan injak Al-Quran, tapi dia junjung Al-Quran. Dia sujud dan cium Al-Quran. Itu yang benar. Tapi dia injak Al-Quran apa tuh? Nggak masuk akal. Apa mungkin dia lagi kehilangan akal, nggak malam? Ya, kalau orang gila kita susah ya untuk, nggak mungkin nggak bisa dijatuhkan hukuman apa karena dia gila kan. Apalagi ini kan suami klien saya kan juga pejabat, masih pejabat. Pejabat. Nah, berarti dia bukan orang gila dong. Berarti dia seorang yang punya terpelajar. Integritas tinggi. Ya. Dia paham agama nggak kak? Ya. Ya, suaminya juga katanya paham agama, tapi kenapa injak Al-Quran? Tolong kita sebagai umat Islam menunggu jawaban dari siapa nama suaminya? Sebut boleh. Siapa namanya kak? Asep Kosasi Sumatera. Beliau pejabat apa? Kepala otoritas bandara di Papua. Bukan sembarang orang, dia juga seorang kepala otoritas bandara. Saya menunggu, saya sebagai umat Islam, saya tidak ada urusan dengan urusan rumah tangga kalian. Saya tidak ada interest apapun. Saya datang karena di BRI sahabat saya juga, dia minta tolong Ustaz, apa pandang umat Islam tentang ada orang yang di Al-Quran. Dan bagi saya ini sebuah penistaan, sebuah penghinaan terhadap kitab suci kalamullah. Nah, saya tunggu, kita bagi waktu lah. Kalau saya kasih waktu lah 1 kali 24 jam lah. Dia harus konfirmasi, harus jelaskan kepada umat Islam apa maksud dia menginjak Al-Quran. Itu aja. Ya. Artinya ini fatal Ustaz, bisa Fatal bang. bisa apa itu memancing gelombang kemarahan para umat. Ingat dulu Pak Ahok. Ya, Dia bukan nginjak Al-Quran loh, dia cuma salah tafsir Al-Quran loh. bisa seperti itu nggak Ustaz? Turun dari gubernur, nggak main-main loh umat Islam. 12 juta orang kumpul di Monas. Itu cuma gara-gara apa? Gara-gara dia salah tafsir Al-Quran. Ini nginjak Al-Quran loh. Artinya bisa juga seperti yang kejadian Ahok itu Ustaz, ketika melihat. Aku rasa kalau nginjak Al-Quran lebih parah dari itu. Kecuali ada berita viral orang nginjak Al-Quran tapi dia gila kan? Dimaafkan ya. Ini juga dia pejabat penting. Pejabat tinggi yang masih Ya mudah-mudahan klarifikasi dari yang bersangkutan bisa meredam ini. Bisa meredam. Mungkin dia katakan aku lagi mabuk waktu itu, aku lagi nggak sadar. Wallahu a'lam. Kita tunggu apapun alasannya. Saya sebagai umat Islam, ya, saya tidak ada urusan pribadi dengan yang bersangkutan. Saya tidak kenal juga. Tapi ketika melihat video tadi, dia letakkan kaki di Al-Quran. Tuh, saya terbakar bang. Ini kurang ajar ini. Ini kurang ajar nih. Ini offside ini. Nah ini udah di kelewatan. Dan saya rasa tentu KBRI sebagai kuasa hukum atau Bang Sunan Kalijaga ya, saya ditelepon juga Bang Sunan Kalijaga kemarin, bisa mengurus ini secara jalur hukum supaya tidak ada kekerasan. Ini umat Islam nih lagi sensitif sekarang, jangan diusik-usik deh. Ya, kalau punya masalah rumah tangga urus saja, jangan bawa agama deh, jangan bawa Al-Quran kami, jangan bawa masjid, jangan bawa Rasulullah SAW, jangan hina Allah. Kalau orang Islam itu, aku udah cerita, jangan main-main dengan agama. Kita ini beda dengan yang lain mungkin ya. Kalau lain mungkin agamanya dibercandai biasa, tapi kalau Islam nggak bisa.
Bagi kita agama di atas kepala, Bang. Dunia dijinjing, nggak boleh jatuh nih agama. Itu maksud pendapat saya bahwasanya siapapun yang menginjak Al-Quran, apapun alasannya tidak bisa ditoleransi, tidak bisa dimaafkan. Itu harus dilanjutkan secara hukum.